Selamat malam, Bu. Perkenalkan nama saya Bertrand Felicite. Saya akan membahas tentang perencanaan UKR MIK, menghubungkan teori fungsi manajemen dengan kasus teori fungsi manajemen. Memulai fungsi manajemen banyak ragamnya seperti merencanakan, mengorganisasi, menyusun staf, mengarahkan, mengorganisasi, dan mengontrol dan mencatat melaporkan. Menyusun anggaran belanja, kemudian dibuat menjadi lebih sederhana sehingga dari merencanakan mengorganisasi menjadi komando, mengorganisasi dan mengontrol. Namun, dalam materi ini akan berfungsi manajemen untuk sederhana dan bersifat menyusun. Secara umum, ada tempat fungsi manajemen yang sering orang menyebutkan POAC, yaitu planning, organisasi, etching atau controlling. Suatu manajemen bisa dikatakan berhasil jika keempat fungsi di atas bisa. Manajemen akan mempengaruhi manajemen secara keseluruhan dan mengakibatkan tidak tercapainya proses yang efektif dan efisien. Sport. Empat tindakan manajemen ini merupakan fungsi utama dalam manajemen, yang dimana planning, perencanaan adalah proses kegiatan rasional dan sistem MIK dalam menetapkan keputusan, kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan kemudian hari dalam rangka usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Langkah-langkah planning menganalisis situasi dan identifikasi masalah, menentukan skala prioritas, menentukan tujuan program, menyusun rencana kerja operasional. Organizing. Pengorganisasian dalam menyusun hubungan perilaku yang efektif antara personalia, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasi lingkungan yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Untuk langkah-langkah organizing, di mana yang pertama memahami tujuan institusional, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan institusional. Kegiatan yang serumpun atau sejenis dikelompokkan dalam suatu unit kerja. Menetapkan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab setiap unit kerja, menetapkan personal atau jumlah dan kualitas setiap unit kerja, menentukan hubungan kerja antar unit kerja. Adjusting atau pelaksanaan adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua perencanaan dan tujuan perusahaan terwujud dengan baik seperti yang diharapkan. Jadi, pelaksanaan merupakan suatu upaya menggerakkan orang-orang untuk mau bekerja dengan sendirinya dan dengan kesadaran yang besar demi mengabulkan seluruh cita-cita perusahaan secara efektif. Perencanaan dan pengorganisasian akan berjalan kurang baik jika tidak disertai dengan pelaksanaan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sekali untuk nyata dari kerja keras, bekerja sama dan kerja nyata di dalamnya. Tujuannya yang dimana satu, menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan, menimbulkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi atau prestasi kerja staf. Yang terakhir, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Controlling. Fungsi pengawasan pada hakikatnya mengatur apakah kegiatan sesuatu dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam rencana, yang dimana sehingga pengawasan membawa kita pada fungsi pelaksanaan. Maka jenis serta terkoordinasi rencana-rencana makin lengkap pula pengawasan, yang dimana bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan, diorganisasikan, dan diterapkan bisa berjalan sesuai dengan harapan target walaupun agak sedikit berbeda dengan target yang telah ditentukan. Yang dimana manfaat controlling adalah dapat mengetahui sejauh mana program setelah dilaksanakan, dapat mengetahui adanya penyimpanan, dapat mengetahui apakah waktu sumber daya mencukup, dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan, dapat mengetahui staf yang perlu diberikan dan penghargaan atau promosi. Untuk proses controlling yang dimana menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian, mengukur pelaksanaan atau hasil yang sudah dicapai dengan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja serta kompetensi SDM yang memiliki, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar, kembali membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan awal,
Kegiatan tersebut dilaksanakan dan mengukur capaian keberhasilan. Melakukan tindakan perbaikan, jika ada kesalahan atau penyimpangan segera dilakukan perbaikan. Teori fungsi manajemen dengan kasus nyata di unit kerja rekam medis atau informasi kesehatan. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks ermik, perencanaan meliputi penyusunan strategi mengelola rekam medis, yang dimana A. Buku rujukan, B. Kasus nyata. Di rumah sakit kadang tekan perencanaan tenaga kerja ermik belum optimal. Hanya ada satu petugas tanpa pelatihan. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelayanan dan kualitas yang akan memaksimalkan. Untuk fungsi manajemen menerapkan pemecahan masalah nyata di Pasienkes. Masalah sebuah rumah sakit swasta di Jakarta telah mengalami bor hingga 90%, terutama saat musim flu. Kondisi ini menyebabkan pasien menggunakan lama di IGD untuk mendapatkan kamar rawat inap. Sebagian bahkan berjam-jam. Masalah ini muncul karena lemahnya pencernaan kapasitas, minim koordinasi antar unit, yang dimana planning identifikasi masalah bor terlalu tinggi, kualitas kamar terbatas, alur pasien tidak lancar dan waktu tunggu panjang. Kode pengumpulan data jumlahnya pasien harian serta data musim penyakit. Keterlibatan stakeholder, manajemen rumah sakit, dokter perawat, instalasi, farmasi, gizi, IT, dan bahkan perwakilan pasien. Solusi berbasis teori manajemen untuk kasus yang dihadapi unit kerja rekam medis, di mana penerapan fungsi perencanaan unit rekam medis di rumah sakit Tarakan Jakarta untuk tahun diterapkan 2017 masih belum mengikuti perencanaan di tahun 2016. Hal ini tersebut disebabkan karena adanya penggantian jabatan manajer atau kepala instalasi rekam medis. Penerapan fungsi profesional unit rekam medis di rumah sakit masih belum memaksimalkan dikarenakan jumlah petugas tidak sesuai dengan beban kerja dan latar belakang pendidikan manajer atau kepala instalasi rekam medis bukan berasal dari pendidikan rekam medis. Pengarahan yang dilakukan oleh manajer atau kepala instalasi sudah cukup baik, akan tetapi masih ada petugas rekam medis yang masih belum menjalankan tugasnya sesuai sehingga manajer prosedur lebih sering memberikan pengarahan ke petugas yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Penerapan fungsi penguatan unit rekam medis informasi kesehatan sudah berjalan dengan baik. Manajer melakukan pemantauan langsung ke bagian-bagian yang ada di unit rekam medis. Kesimpulannya, fungsi manajemen menurut George R. Terry yang terkenal dengan singkatan POX meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau penggerakan actuating, dan pengawasan atau pengendalian controlling. Awalnya fungsi manajemen terdiri dari banyak kegiatan, tapi kemudian diserahkan menjadi 4 fungsi utama. Ini yang secara menyeluruh mencakup keseluruhan proses manajerial. Planning atau perencanaan adalah proses penyusunan langkah atau keputusan sistematik untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Organizing adalah kegiatan menyusun hubungan kerja yang efektif. Actuating atau pelaksanaan penggerakan merupakan tindakan nyata untuk menggerakkan seluruh anggota organisasi agar melaksanakan tugas sesuai dengan rencana melalui pengarahan, motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Controlling yang dimana pengendalian atau pengawasan adalah proses pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana. Untuk materi yang kedua, hambatan implementasi perencanaan strategis di unit kerja. Hambatannya adalah segala bentuk kendala, tantangan atau faktor penghalang yang dapat mengurangi efektivitas proses penyusunan maupun pelaksanaan strategi organisasi. Hambatan ini menyebabkan strategi yang sudah dirumuskan sulit dijalankan untuk mencapai sasaran yang diharapkan atau membutuhkan waktu biaya lebih besar untuk direalisasi. Untuk hambatan internalnya, yang dimana yang pertama itu keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. SDM terbatas dalam jumlah maupun kualitas, penghambat analisis isu
isu strategi. Kurangnya pemahaman terhadap kebijakan dan teknis perencanaan menurunkan efektivitas implementasi. SDM yang berkualitas penting karena menjadi penggerak utama organisasi. Perubahan strategi menumbuhkan kesiapan SDM untuk mengandalkan pola lama beradaptasi dengan pola pikir baru. Yang kedua, keterbatasan anggaran biaya. Anggaran merupakan instrumen penting dalam mendukung program. Keterbatasan dana sering menghambat pelaksanaan perencanaan dan kualitas program. Penyusunan anggaran melibatkan semua level manajemen dan menjadi komitmen organisasi. Pengolahan anggaran publik harus akuntabel, transparan, serta dievaluasi menjadi indikator kerja. Kondisi dan komunikasi yang lemah, yang dimana koordinasi perlu untuk menyatukan unit-unit kerja. Lemahnya koordinasi menghambat penyelarasan aktivitas dan pencapaian sasaran. Komunikasi yang tidak efektif antar bagian memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi strategi. Kalau hambatan eksternal itu yang dimana perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah, yang dimana reformasi rumah sakit umum di Indonesia mengarah pada otonomi melalui format badan layanan umum. Tujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, fleksibel, keuangan, serta kualitas nyaman. Perubahan regulasi menuntut rumah sakit menyesuaikan struktur organisasi, tata kelola, dan mekanisme operasional agar sesuai dengan tuntunan pasar dan prinsip efisiensi. Perkembangan teknologi yang cepat, Health Information Technology atau HIT, membawa peluang besar untuk meningkatkan mutu layanan, kepuasan pasien, dan transparansi manajerial. Rumah sakit perlu berinvestasi pada SIM-RS, MR, telemedicine, dan aplikasi kesehatan lainnya. Tiga, tujuan pasien atau klien yang semakin tinggi. Pasien menuntut layanan yang lebih cepat, akurat, aman, dan berkualitas. Kualitas layanan diukur dimensi keadaan, jaminan, bukti fisik, empati, daya tanggap, serta kepercayaan. Implementasi SIM-RS menjadi solusi penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, serta mempercepat pelayanan. Hambatannya, kompleksitas sistem dan kebutuhan organisasi, teknologi dengan proses pelayanan yang ada. Alternatif solusi yang dimana analisis akar masalah, yang dimana gunakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah melalui kategori manusia, mesin, metode, material, lingkungan, dan pengukuran, yang dimana manfaatnya membantu menemukan akar masalah, menegakkan hubungan sebab akibat, mengantisipasi konsekuensi, serta menentukan lokasi pengendalian yang tepat. Mengembangkan bahasa pilihan sosial. Solusi jangka pendek, program cepat yang memberikan hasil nyata dalam waktu singkat dan membangun kepercayaan publik dan menunjukkan arah strategi. Untuk jangka menengah, fokus pada pengembangan sistem informasi kesehatan, EHR, telemedicine, integrasi data, dan pelatihan SDM. Penyusunan rencana aksi dilakukan agar strategi terimplementasi efektif melalui perencanaan berbasis elektronik, pengawasan yang ketat, serta komitmen kemajuan ulang program bermasalah. Tujuan pemerintah kendali politis meningkatkan efektivitas anggaran dan memastikan pencapaian target pembangunan. Implementasi perencanaan strategis di unit kerja. Perencanaan strategis adalah perencanaan jangka panjang yang komprehensif untuk memberikan arah, panduan, dan dasar dalam mencapai tujuan organisasi. Rencana strategis bukan dokumentasi statis, melainkan acuan operasional yang harus dilaksanakan secara efektif agar organisasi efektif dan mencapai target. Kesimpulan, implementasi perencanaan strategis bertujuan memastikan visi, misi, dan tujuan organisasi tercapai melalui program kerja yang terarah. Meskipun kerap menghadapi hambatan internal seperti keterbatasan SDM, dana, sarana, koordinasi, resistensi perubahan, serta kurangnya komitmen pimpinan, maupun hambatan eksternal berupa perubahan kebijakan, dinamika sosial ekonomi, tuntutan masyarakat, dan minimnya dukungan pengakuan kepentingan. Untuk mengatasinya, organisasi perlu memperkuat koordinasi,
meningkatkan kapasitas SDM, meneguhkan kepemimpinan, menjalin kolaborasi eksternal, manfaatkan teknologi, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan agar strategi dapat berjalan lebih efektif. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya, Bu. Selamat malam. Terima kasih.